Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Yang paling disayangi anak-anak kita dan anak-anak kita semuanya. Berjumpa kembali pada pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan hari ini. Pada hari Kamis ini kita akan belajar tema 6, yaitu tentang kalimat pemberitahuan. Namun sebelumnya anak-anak, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberi kecerdasan, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa memahami pelajaran. Nah, sekarang kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, mari kita mulai pelajaran pada kesempatan hari ini tentang kalimat pemberitahuan. Kemarin kita sudah belajar tentang kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat ajakan, dan sebagainya. Nah, saat ini kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Ada anak-anak yang sudah paham, sudah tahu apa itu kalimat pemberitahuan? Belum? Nah, sekarang perhatikan ya, akan Pak Guru jelaskan apa itu kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan anak-anak adalah kalimat yang berisi tentang pemberitahuan tentang sesuatu. Nah, pasti anak-anak di rumah sering menyampaikan sesuatu kepada teman, kepada adik, kepada ayah, ataupun kepada ibunya, kepada saudaranya. Tapi ada adik, anak-anak tidak tahu kan? Yang disampaikan itu adalah kalimat pemberitahuan. Sebagai contoh, ibu, tadi di jalan ada anak jatuh. Nah, itu merupakan contoh kalimat pemberitahuan. Nah, contoh yang lain, anak-anak menyampaikan kepada ayahnya, ayah, ban sepeda adik tadi bocor. Nah, itu pun juga contoh kalimat pemberitahuan. Kemudian anak-anak juga mungkin menyampaikan kepada kakaknya, Kak, ayah dan ibu sedang pergi ke pasar. Nah, itu pun juga kalimat pemberitahuan. Jadi sekarang apa anak-anak? Kalimat pemberitahuan tadi sudah paham ya? Kita ulangi, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisi tentang pemberitahuan sesuatu kepada orang lain, memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan kalimat pemberitahuan. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan di buku tematik halaman 120. Nah, ini di dalam buku tematik halaman 120, coba perhatikan kalimat yang diucapkan Pak Lurah. Ada gambar di situ, ya di situ gambar Pak Lurah sedang rapat dengan warga. Nah, dalam rapat itu, ya, Pak Lurah menyampaikan minggu depan akan diadakan kerja bakti di lingkungan. Nah, kalimat yang diucapkan Pak Lurah adalah kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan isinya memberitahukan sesuatu, yaitu memberitahukan bahwa minggu depan akan diadakan kerja bakti. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Lurah kepada warga dalam rapatnya, itu disebut kalimat pemberitahuan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita buka lagi pada halaman 138. Nah, kita akan mencari kalimat pemberitahuan yang ada pada percakapan. Nah, Pak Guru bacakan, anak-anak disimak, dibuka bukunya. Nah, ada percakapan antara Bibi Mia dan Bella. Perhatikan ya, dengarkan dengan baik. Bibi Mia, Bella, nanti bantu Bibi mencuci sayur dan buah ya. Bella, dengan senang hati Bi. Mengapa sayur dan buah harus dicuci? Bibi Mia, sayur dan buah harus dicuci agar bebas dari kuman penyakit. Bella, oh begitu. Apakah sayur dan buah mengandung kuman penyakit, Bi?
Bibimia. Di pasar sayur dan buah tidak terjaga kebersihannya. Buah dan sayur yang kotor tentu mengandung kuman penyakit. Bella. Terima kasih sudah memberitahu Bella, Bi. Nah, itulah percakapan antara Bibimia dan Bella. Dalam percakapan itu coba anak-anak amati, anak-anak perhatikan, adakah di situ kalimat pemberitahuan? Sudah ketemu? Nah, yang mana? Iya, betul. Kalimat yang diucapkan oleh Bibimia pada kalimat yang terakhir. Di pasar sayur dan buah tidak terjaga kebersihannya. Buah dan sayur yang kotor tentu mengandung kuman penyakit. Nah, itulah kalimat pemberitahuan yang disampaikan oleh Bibimia kepada Bella, menyampaikan bahwa ya, di pasar itu buah dan sayur itu tidak terjaga kebersihannya. Maka buah dan sayur yang kotor itu tentunya akan mengandung kuman penyakit. Nah, itulah kalimat pemberitahuan yang disampaikan Bibimia kepada Bella. Nah, anak-anak tahu kan sekarang bisa mencari kalimat pemberitahuan dalam sebuah percakapan, ataupun mungkin juga nanti anak-anak menemukan dalam sebuah cerita. Tentunya harus senantiasa dibaca-baca bukunya. Oke, nah untuk selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat pemberitahuan dengan kata bantu. Kita lanjutkan halaman 139 anak-anak. Nah, di situ coba ada contoh, ada gambar di situ ya, perhatikan. Di situ ada gambar, kemudian di sampingnya ada kata bantu ibu dan setelah makan. Nah, dari kata ibu dan kata setelah makan akan kita buat kalimat pemberitahuannya. Menjadi bagaimana? Ibu memberitahu kami untuk mencuci tangan setelah makan. Nah, dalam kalimat pemberitahuan ini ada kata ibu ya, yang pertama, dan setelah makan. Ini pada kalimat yang terakhir. Nah, dari kata ibu dan setelah makan terbuat kalimat pemberitahuan sebagai berikut. Ibu memberitahu kami untuk mencuci tangan setelah makan. Nah, itu anak-anak. Untuk selanjutnya anak-anak, di bawahnya ada dua gambar. Yang pertama gambar bibi. Sedang apa itu? Nah, sedang mencuci sayuran dan buah. Nah, kata bantunya adalah bibi. Yang kedua sayur dan buah. Untuk yang gambar nomor 2 ada anak sedang mencuci kaki. Nah, anak-anak buatlah kalimat pemberitahuan dengan kata bantu, ayah, dan yang kedua kata setelah bermain. Nah, tentunya anak-anak akan bisa setelah melihat contoh yang di atasnya. Nah, nanti anak-anak bisa ditulis di buku paket ya, tulis dengan rapi, dengan baik. Jika ada kesulitan, bertanyalah kepada ayah atau ibu. Nah, demikian anak-anak untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini tentang kalimat pemberitahuan. Semoga anak-anak bisa paham, mengerti, dan bisa mengerjakan tugas yang Pak Guru sampaikan. Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.